Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Natasha Dwi Mailani. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai memori komputer dengan mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 220512140025 dari kelas Sistem Informasi A. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai macam-macam memori dan jenis-jenis memori, mari kita simak apa sih arti dari memori komputer itu. Memori komputer atau computer storage adalah piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Jadi, memori komputer adalah media yang digunakan sebagai penyimpanan data dan informasi yang tersimpan atau letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori juga melibatkan informasi yang diperoleh melalui suatu aktivitas, sehingga informasi yang didapat akan menjadi suatu pengalaman yang disimpan pada suatu tempat. Tidak semua informasi atau pengalaman yang akan dapat direkam dengan baik. Hanya informasi-informasi yang memiliki kekhususan atau kesan tertentu yang dapat disimpan. Jadi, kesimpulannya, memori adalah suatu proses kerja yang melibatkan alat-alat atau tempat untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi-informasi yang memiliki kekhususan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan memori pada komputer. Memori pada komputer dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal ini berada di dalam komputer, sedangkan memori eksternal berada di luar komputer. Baik, saya akan menjelaskan mengenai memori internal terlebih dahulu. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Selanjutnya beralih ke memori eksternal. Merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya seperti hard disk atau floppy disk. Memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan memori lebih murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jadi, kalau memori eksternal itu dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Sedangkan memori eksternal yaitu penyimpanan permanen untuk mendapatkan. Jadi kalau eksternal ini bisa dibeli dengan harga yang terjangkau dan berkapasitas tinggi untuk penggunaan jangka panjang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan memori internal ROM, yaitu Read Only Memory. ROM adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip, memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. Atau biasa juga definisi ROM adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah, walau aliran listrik sudah dimatikan.
Menyimpan data di dalam ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dapat dilakukan dengan mudah. Jadi, di dalam memori internal ROM, itu kalau menyimpan data atau memasukkan data itu lebih sulit, karena fungsi dari ROM adalah untuk membaca data yang dilakukan secara offline. Apabila aliran listrik sudah tidak ada, maka ROM masih dapat bekerja. Seperti pada contoh di bawah ini adalah contoh dari memori ROM yang berupa chip semikonduktor. Selanjutnya, pada memori ROM, data yang disimpan di ROM tidak akan hilang meskipun tegangan supply dimatikan. Dari sifatnya itu, maka ROM sering dipakai untuk menyimpan program. Ada beberapa jenis ROM, di antaranya ROM, PROM, EPROM, dan EEPROM. RAM sendiri merupakan memori yang sudah diprogram oleh pemakai tapi hanya dapat ditulis sekali saja. Berikut merupakan alur kerja dari ROM, yaitu yang pertama ada input device, kemudian dikelola menjadi data, disimpan atau dibaca oleh ROM, kemudian menghasilkan informasi dan menghasilkan dari output device. ROM atau read-only memory menyimpan program yang sifatnya tetap atau permanen. ROM tidak tergantung pada aliran listrik. ROM adalah sebuah contoh dari programmable logic device, yaitu perangkat dapat diprogram untuk menyimpan informasi spesifik untuk perangkat keras komputer. ROM dikatakan sebagai memori non-volatil karena sifatnya yang menyimpan data dengan permanen dan tidak membutuhkan aliran listrik. Memori non-volatil, datanya dapat ditulis dan dihapus, tetapi ada tetap meskipun dalam kondisi off. Selain ROM, salah satu jenis memori terbaru MIRAM atau Magnetoresistive Random Access Memory merupakan sebuah non-volatile memory menggunakan muatan magnet untuk menyimpan data dan bukan muatan aluran listrik seperti pada SARM dan DRAM. Yang kedua, di dalam memori internal yaitu terdapat RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory merupakan suatu alat yang biasanya disebut dengan memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara ketika saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. RAM juga memiliki sebuah fungsi, yaitu mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. RAM juga termasuk salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Seperti pada di gambar di bawah ini adalah contoh dari memori RAM yang diakses secara acak. Selanjutnya, dalam memori RAM, berikut adalah cara kerja dari memori RAM. Yang pertama, ada peralatan input, kemudian diproses oleh port I/O, kemudian ada prosesor, ada aritmatik dan logik, dan dikontrol, kemudian masuk dalam memori, setelah itu kembali lagi ke port I/O, dan menghasilkan peralatan output. Di sini terdapat fungsi dari berikut adalah contoh dari RAM. Yang pertama ada input storage. Digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Jadi di sini untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Kemudian ada program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Jadi di sini merupakan program storage untuk menyimpan semua instruksi program yang diakses. Working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Jadi di sini nanti itu digunakan untuk menyimpan data dan diolah dari hasil pengolahan. Output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Jadi memori itu terdapat di output storage yang akhirnya menghasilkan dari peralatan output. Berikut adalah
Beberapa fungsi RAM. Yang pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk proses. Dapat digunakan untuk menyimpan dan hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat, dapat membantu kinerja komputer agar bisa menyimpan data secara sementara. Yang kelima, dapat memproses cepat proses pengolahan data. Yang kedua, selanjutnya ada memori eksternal. Tadi kan sudah dibahas mengenai memori internal, ada ROM dan RAM. Sekarang membahas mengenai memori eksternal, yaitu memori yang berada di luar dari komputer. Yang pertama ada hard disk. Hard disk atau hard drive adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan berbagai data pada komputer, meliputi sistem operasi, aplikasi, dan file data. Hard disk termasuk perangkat penyimpanan non-volatil, sehingga data yang tersimpan di dalamnya tidak akan menghilang meskipun komputer dimatikan. Salah satu kelebihan utama hard disk adalah kemampuan untuk menyimpan data dalam ukuran besar. Selain harganya relatif murah, hard disk juga termasuk perangkat yang dapat berfungsi dengan baik dan tahan lama. Berikut merupakan contoh dari hard disk. Di sini terdapat merek Toshiba ya. Baik, di sini ada komponen-komponen dari hard disk atau dalamnya hard disk ada cover, ada head disk, ada spindle, I/O connector, ada frame, ada konektor, dan lain sebagainya. Hard disk tersusun atas suatu platter yang terdiri dari sekumpulan kompartemen yang menyimpan data. Semua data pengguna, aplikasi, serta data OS tersimpan dalam hard disk. Terdapat lengkap aktuator yang terdapat bergerak bebas pada platter untuk membaca atau menuliskan informasi yang diinginkan. Platter akan berputar saat lengan aktuator bergerak menelusurinya untuk mempercepat proses pembacaan. Kompartemen yang menyimpan data letaknya dapat menyebar di seluruh bagian hard disk. Terdapat sistem pengindeksan yang memungkinkan lengan aktuator untuk menemukan data yang bersangkutan. Platter dan lengan aktuator merupakan komponen yang sensitif sehingga dilingkupi dengan gas dari logam untuk mencegah kerusakan pada disk. Jadi di sini adalah cover yang berfungsi untuk mencegah kerusakan pada disk. Jadi di sini itu terdapat bagian-bagian yang sensitif dan tidak bisa dipegang secara cuman-cuman ya. Selanjutnya di memori eksternal yang kedua ada floppy disk. Secara umum, pengertian floppy disk atau perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Umumnya, hardware floppy disk dipakai untuk menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Terdapat banyak jenis-jenis dari floppy disk, bergantung dari besaran penyimpanan dan ukurannya. Diketahui, fungsi utama dari floppy disk adalah menyimpan data dengan memori terbatas yang cuma mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga dapat diakses ke komputer lain bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses isinya. Berikut merupakan contoh gambar dari floppy disk. Jadi bentukan dari floppy disk ini berbeda dari hard disk tadi. Kalau hard disk itu berupa kepingan, di sini tuh lebih simpel ya, kayak bentuknya itu kayak kaset. Floppy disk. Dalam floppy disk ini termasuk komponen-komponen dari floppy disk tampak depan dan ini tampak belakangnya ya. Cara kerja dengan memakai floppy disk dalam menyimpan data sangat mudah. Hanya dengan memasukkan ke slot atau drive gate atau drive to pada bagian depan floppy drive. Diketahui arti dari floppy driver sendiri memiliki fungsi untuk menahan, memutar, membaca, dan menulis data ke disket. Floppy drive ini
inilah tempat di mana disket ditempatkan di atas kumparan mekanisme drive. Head baca atau tulis dipakai untuk mentransfer data atau komputer dengan disket. Saat disket berputar di dalam plastik pembungkus, head baca atau tulis bergerak maju dan mundur melalui area akses data di disket. Saat disket tidak berada di drive, penutupnya yang terbuat dari logam atau plastik berfungsi untuk menutup area akses data tersebut. Lampu akses akan menyala saat disket sedang bekerja. Ketika pemakaian telah selesai dilakukan, disket dapat diambil kembali dengan cara menekan tombol yang tertera di CPU atau tepat berada di samping drive. Untuk menarik atau mengambil disket, sebaiknya dilakukan saat lampu drive sudah dalam keadaan mati, atau pada saat file dari disket tidak dibuka sebab berdampak pada daya tahan disket yang menyebabkan cepat rusak. Simpan dan tutup file sebelum menarik disket dari drive. Jadi di sini tuh ada bagian-bagian dari floppy disk, di mana di atasnya itu berupa plastik yang digunakan sebagai pelindung dari dalam floppy disk tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.